Mari kita membaca Roma pasal 7. Roma pasal 7 ini mencoba di manakah letaknya undang-undang Taurat sesudah menjadi orang Kristen. Karena hukum Taurat muncul selama umat Israel. Dan sejauh mana Taurat masih berlaku di tengah-tengah gereja sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati dan dia pergi ke surga. Dan Injil mulai berserak kepada semua bangsa, bukan saja kepada umat Israel, tetapi juga kepada yang bukan Israel yang tidak memiliki hukum Taurat. Apakah wajib orang Kristen melakukan undang-undang Taurat? Itulah masa transisi sejauh mana orang-orang yang percaya kepada Yesus mulai mengerti bahwa Taurat itu untuk orang Yahudi, hukum Kristus itulah untuk orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita membacanya Roma pasal 7. Saya baca saja mulai dari ayat 13. Sebelumnya kita berdoa. Buatlah Tuhan kami Yesus kami dapat menangkap di manakah letak undang-undang Taurat sesudah Yesus menggenapkan semua Taurat, dan berdirilah tubuh Kristus, itulah gereja yang bukan berdasarkan Taurat dasarnya, tetapi Kristuslah menjadi dasar gereja. Mampukan kami mengerti supaya kami dapat melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk menggenapkan semua yang tertulis di dalam Taurat itu. Terpujilah nama-Mu yang boleh kami bersama-sama membaca firman-Mu hari ini. Amin. Roma pasal 7 ayat 13, judulnya di atas, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Perjuangan hukum Taurat. Ada hukum Taurat dan ada hukum dosa. Dan dia berjuang. Mari kita baca yang pertama 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Yang baik maksudnya di sini undang-undang Taurat. Jikalau demikian, adakah undang-undang Taurat itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi kalimat ini mengungkapkan antara dosa dan undang-undang Taurat. Undang-undang Taurat itu ya bukan dosa, tetapi undang-undang Taurat itu memunculkan dosa yang ada di dalam hati manusia lebih ternyata menjadi dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Umpamanya salah satu hukum Taurat, ingatlah hari Sabatmu. Tetapi karena aku terjual di bawah kuasa dosa,
membuat aku menjadi sulit. Karena aku tahu hari Sabat, tetapi kuasa dosa di dalam diriku tidak mengizinkan aku mengingat hari Sabat itu untuk melakukan ibadahku kepada Allah. Terjual di bawah kuasa dosa. Jadi ada undang-undang Taurat yang harus dilakukan oleh umat Israel. Tetapi umat Israel itu terjual di bawah kuasa dosa sehingga dia tidak mampu melakukan Taurat yang rohani itu. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Inilah dimasukkannya tadi, ada perjuangan hukum Taurat dan ada perjuangan hukum dosa di dalam diri manusia. Undang-undang Taurat itu adalah kehendak Allah. Tetapi undang-undang dosa itu adalah kehendak manusia yang dia tertawan di dalamnya. Dan bahkan dia membenci undang-undang hukum dosa itu. Karena dia tidak mampu melakukannya. Secara sederhana langsung kita tahu, undang-undang Taurat berarti dia tidak memberikan kemampuan kepada manusia yang terjual di bawah kuasa dosa ini supaya bisa mengalahkan dosa yang ada di dalam diri manusia itu. Saya ulangi, hukum Taurat, undang-undang Musa seluruhnya tidak memiliki kuasa kepada orang-orang Israel untuk melakukannya. Karena manusia itu di dalam daging sudah terjual di bawah kuasa dosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus antara hukum Musa dan hukum dosa yang ada di dalam diri manusia itu. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, hukum Taurat itu baik, tapi aku tidak mampu melakukannya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kita ulangi, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa ini punya kuasa di dalam hidup manusia. Taurat itu diperintahkan oleh Allah dari luar. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Karena memang kehendaknya mau melakukan yang baik sebagaimana Allah katakan. Tetapi karena dosa yang ada di dalam tubuh manusia itu, yang baik yang dia rencanakan itu, walaupun dia menyetujui hukum Taurat itu adalah baik, tetapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Itulah makanya tadi ada antara perjuangan hukum Taurat dan perjuangan dosa di dalam diri manusia itu. Kita ulangi. Semua undang-undang Taurat, semua hukum-hukum agama orang Yahudi, semuanya baik. Tetapi manusia ada di bawah kuasa dosa sehingga dia tidak mampu melakukan yang baik itu. Itu kesimpulan yang pertama. Berikutnya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini keputusannya sesudah dia mau melakukan yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini berbicara soal tekad dalam kehendak diri manusia.
kehendak diri manusia itu senantiasa mau melakukan yang baik. Karena setiap manusia melakukan yang jahat, itu mendatangkan kesusahan bagi hidupnya. Tetapi setiap kali manusia berbuat baik, itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hatinya. Memang manusia berkehendak melakukan yang baik itu, karena itulah mendatangkan damai dan sejahtera dalam hatinya. Tetapi dia tidak mampu melakukannya. Saya ulangi, kehendak manusia itu adalah baik di dalam dirinya. Lebih suka dia melakukan yang baik itu daripada yang jahat itu. Tetapi dia tidak mampu melakukan yang baik yang dia tahu yang akan mendatangkan sukacita dalam hidup. Ini pergumulan. Jadi ada hukum Taurat, ada pergumulan manusia. Dan pergumulan manusia itu menyatakan baik kali hukum Taurat itu dan punya kehendak manusia melakukan yang baik itu, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Ini yang Paulus ceritakan dalam bagian ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Berarti manusia itu senantiasa berkehendak melakukan yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi ayat 19 dari Roma pasal 7 ini, kita semua setuju. Dan tidak ada satupun manusia di bumi ini, kalau dia melakukan yang jahat, pasti ada kesenangan dalam hatinya. Karena semua orang mau melakukan yang baik, karena yang baik itu yang dilakukannya mendatangkan sukacita di dalam hidupnya. Tetapi Paulus dalam pengalamannya mengungkapkan hal itu. Yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Baik, ayat 20, kalau demikian bagaimana jadinya? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi Paulus menemukan dirinya ada satu lagi oknum. Itu dosa yang diam di dalam dirinya itu rupanya yang berkehendak melakukan yang jahat itu. Tetapi sebagai manusia, Paulus sendiri bisa berkata, aku memang mau melakukan yang baik. Karena itulah nature-nya manusia yang segambar dengan Allah, yaitu berbuat baik. Tetapi kenapa manusia melakukan yang jahat? Karena dia ada oknum yang lain, itulah oknum dosa yang diam di dalam dia. Itu yang diulanginya 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku, maksudnya bukan lagi aku secara nature manusia. Secara nature manusia yang diciptakan sepeta dan seteladan dengan Allah. Bukan itu yang melakukan yang jahat itu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Katakan sajalah, kalau seseoranglah katakan membunuh sesama manusia, pasti dia tidak berkehendak melakukan hal itu. Makanya setiap orang yang membunuh manusia, contohnya sajalah seperti si Kain dibunuhnya si Habil. Langsungnya si Habil menjadi ketakutan. Karena memang bukan kehendaknya melakukan itu. Maka waktu Allah memperingati Kain, hai Kain, awas,
dosa telah mengintip. Karena hati yang jahat sudah dilihat Allah ada di dalam hati si Kain untuk mau membunuh adiknya si Habil. Awas Kain, dosa sudah mengintip. Tidak senang si Habil ini sebenarnya membunuh si Habil. Secara manusia, dia bukan melakukan yang kehendaknya itu. Tetapi dikatakannya, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki secara manusia, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Berarti dalam ayat 20 ini Paulus menemukan satu sisi sifat manusia itu berkehendak yang baik. Karena kita ini sepeta dan seteladan dengan Allah. Dan itu biasanya dapat kita alami. Setiap kali kita menolong orang, katakanlah di dalam kejadian kecelakaan. Semua orang suka menolong orang yang sudah digilas ataupun terjadi kecelakaan. Bagaimana bisa menolong orang ini supaya bisa selamat? Itulah sifat manusiawi yang baik yang Allah berikan. Tetapi di baliknya itu dikatakannya ada dosa yang lain, yang satu lagi, yang berlawanan dengan kehendak manusia tadi. Jadi kalau aku melakukan yang jahat itu, berarti itu bukanlah sebenarnya sifat sebenarnya. Tetapi saya lihat dosa yang ada di dalam aku itu. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Pasti ada dua tabiat ini dalam diri kita. Waktu kita berbuat baik kepada orang lain, pasti mendatangkan kesenangan. Tetapi waktu kita memikirkan supaya mencederai orang lain, itu pasti tidak mendatangkan kesenangan dalam hidup kita. Itulah contohnya si Kain sama si Habil. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa di sini bukan mencuri, tetapi dosa di sini seperti oknum yang menguasai kehendak manusia yang baik tadi. Kehendak kita yang baik ini dikuasai oleh dosa, sehingga dosa yang kehendaknya melakukan kejahatan akhirnya kalah. Kehendak yang baik tadi dikalahkan oleh dosa yang diam di dalam diri manusia. Jadi kalau kita lihat dalam diri kita ada dua sisi. Kita senang pergi berminggu. Kita senang memuji Tuhan. Tapi di sisi lain ada lagi kita lihat dalam diri kita ini yang berlawanan dengan yang kita kehendaki. Sehingga kita tidak pergi ke gereja, kita tidak pergi berdoa, sehingga kita ditawan oleh kuasa dosa tadi. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Maka keluarlah kata menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena bukan kehendaknya melakukan kejahatan itu, tetapi sudah dilakukannya. Itu yang dimaksudkan Paulus dalam ayat 20. Jadi jikalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 21. Kesimpulannya, demikianlah aku dapati hukum ini. Jadi Paulus merupakan itu hukum. Tahu hukum ya? Kalau hukum itu, kalau kita jatuhkan pensil, dia jatuhnya kemana? Ke lantai. Karena itu hukum. Hukum gravitasi bumi namanya. Jadi ini tadi juga punya hukum dia. Maka dikatakannya demikianlah aku dapati hukum ini. Hukum yang mana?
jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Hukum gravitasi tadi, kalau kita jatuhkan pensil, dia bukan ke atas jatuhnya, tapi ke bawah. Di dalam diri manusia ada satu hukum, yaitu jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini hukum di dalam diri manusia yang Paulus ungkapkan. Ya, ayat 22 saya tambahkan sedikit lagi. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi tidak ada manusia di bumi ini tidak menyukai apa yang dikatakan Allah. Karena memang kita ini diciptakan oleh Allah dan senantiasa kita menyukai hukum-hukum Allah itu. Jadi kalau begitu bagaimana jadinya? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Inilah keputusannya, inilah hukum, inilah kesimpulan. Saya ulangi ayat 21 mulai. Demikianlah aku dapati hukum ini. Nanti Anda coba, apakah Anda nanti mendapati hukum yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita waktu ini. Demikianlah aku dapati hukum ini di dalam diriku. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Jadi kalau dia tawanan hukum dosa, tidak mungkin undang-undang agama tadi membebaskan dia daripada tawanan hukum dosa yang berjuang di dalam dirinya. Jadi kalau begitu diselamatkan artinya apa? Pasti kita akan menjawab diselamatkan artinya ada kuasa yang dari luar untuk membebaskan saya dan saudara dari tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita sambung ayat 24. Kesimpulannya terakhir, aku manusia celaka. Kenapa dia katakan manusia celaka? Karena tahu dia yang baik, tapi bukan yang baik itu yang menenangkan yang dilakukannya, tetapi dia melakukan yang dia tidak kehendaki. Kenapa dia celaka? Karena ada orang lain di dalam dirinya namanya dosa, dan itulah yang mengatur hidupnya. Waktu dia mau berbuat yang baik, hukum dosa, orang dosa yang ada dalam dirinya itu memaksa dia untuk melakukannya. Maka dia menjadi manusia celaka karena bukan kehendaknya, tetapi kehendak dosa yang ada di dalam dirinya yang memperbudak dia, itulah yang menguasai dari hari ke hari. Aku manusia celaka. Sadarlah dia sudah tidak ada kemampuannya untuk lepas dari tabiat yang jahat itu. Kalau ini kulanjutkan dalam hidupku, maka pastilah aku menjadi manusia celaka. Baru dia bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini yang paling tepat. Siapakah? Jadi bukan undang-undang Taurat, bukan peraturan agama Yahudi. Siapakah? Karena dia sudah memikirkan ini pasti kuasa yang bisa melepaskan.
maka bukan peraturan-peraturan agama. Karena peraturan-peraturan agama tadi sudah ditemukan itu baik semua. Hanya peraturan-peraturan agamanya yang baik tadi tidak mampu dia melakukannya karena ada dosa yang tidak suka akan hukum agama itu, dan itulah yang dilakukannya. Sehingga dia sampai kepada kesimpulan, aku manusia celaka. Jadi boleh kita katakan kalau demikian, kalau Yesus tidak datang, maka Taurat itu membawa semua umat Israel akan berkata, aku ini manusia celaka. Undang-undang agama itu semuanya akan membawa manusia ke dalam kecelakaan, karena undang-undang agamanya itu tidak mampu menolong dia keluar daripada hukum dosa yang ada di dalam dirinya itu. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena undang-undang agama tadi tidak dapat melepaskan dia dari tubuh maut ini yang dia suka melakukan yang baik. Tapi yang jahat cuma yang ada di dalam dirinya itu. Sekarang sampai dia kepada keputusan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara yang kami kasihi, kalau Anda bergumul sama dengan pergumulan yang diungkapkan oleh Paulus, ataukah pergumulan yang Anda alami sekarang, sungguh Anda sudah mau meninggalkan yang jahat itu, dan Anda berusaha melakukan yang baik itu. Tetapi Anda menemukan kegagalan, maka Anda akan sampai kepada perkataan ini, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yang pertama jawabnya, pasti bukan undang-undang agama. Karena undang-undang agama tidak mampu melepaskan tabiat dosa yang ada di dalam diri kita. Jawabnya ayat 25. Siapakah? Maka syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi. Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Anda membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda melihat bagaimana kuasa Yesus melepaskan orang daripada belenggu yang dialaminya yang tidak bisa lagi dia lepas. Umpamanya pertama, orang yang sakit kusta nggak bisa lagi lepas. Karena itu penyakit yang menjangkit dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi Yesus dapat menguduskan, menyucikan orang itu. Umpamanya orang perempuan Samaria yang berbuat dosa, dan waktu Yesus datang, dia dapat melepaskan daripada tabiat tubuhnya yang sudah tertawan. Demikian juga perempuan Yohanes pasal 8 yang dilempari dengan batu, Yesus bisa melepaskan. Orang Gerasa yang kerasukan setan juga Yesus bisa melepaskannya. Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan bisa melepaskannya dari kuburan itu, sehingga dia memiliki hidup kembali. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, sebab oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus membuktikan bahwa dia dapat melepaskan saudara daripada hukum dosa yang Anda sekarang ini masih senantiasa Anda mau melakukan kehendak yang baik, tapi yang jahat yang Anda lakukan. Hari ini Yesus katakan, syukurlah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, cuma Dia yang dapat melepaskan kita daripada hukum dosa yang senantiasa bekerja di dalam diri kita. Makanya Yesus
banyak melepaskan di dalam ceritanya waktu dia hidup di bumi. Sekarang pun dia masih hidup di bumi, akan melepaskan orang-orang yang tertawan oleh kuasa hukum dosa. Siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Tuhan memberikan jawabannya. Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena dia melepaskan kita daripada hukum dosa yang ada di dalam hati kita. Sehingga bukan lagi dosa yang ada di dalam diri kita, tetapi Yesus. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Undang-undang agama tidak bisa melepaskan kita daripada hukum dosa. Siapakah? Akulah Yesus Kristus. Itulah satu-satunya yang dapat melepaskannya. Siapa yang ada di dalam Kristus, maka dialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengatakannya, aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Yesus Kristus yang hidup di dalam diri Paulus tadi lah membuat perubahan terjadi. Hukum dosa yang selama ini di dalam diri Paulus sudah keluar. Dan Yesus yang berkuasa, yang melepaskan semua manusia yang di bawah hukum kematian itu, membuat Paulus berani berkata, aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berubah isi hati Rasul Paulus. Tadi dosa yang ada di dalamnya, dan hukum dosa itulah yang harus dilakukannya. Sekarang Yesus Kristus yang ada di dalam hatinya, merombak hidupnya menjadi manusia yang bisa mengucap syukur karena dia sudah dilepaskan dari kuasa hukum dosa itu. Siapakah yang ada di dalam diri saudara? Yesuskah yang ada atau memang dosa? Kalau dosa yang ada, tidak mungkin Anda menang dari dosa. Anda akan hidup di bawah hukum dosa itu. Tetapi kalau Anda mau, siapakah yang dapat melepaskan aku daripada hukum maut ini? Siapa yang dapat melepaskan aku daripada hukum maut tubuh ini? Maka hari ini Yesus menjawab, Yesuslah satu-satunya yang dapat melepaskan kita daripada hukum dosa. Dosa keluar, Yesus diam di dalam kita, maka kita akan berkata, bukan lagi dosa di dalam diriku, sehingga sebagai manusia aku dapat melakukan apa yang aku kehendaki. Karena kuasa Yesus, hukum Kristus akan keluar dari dalam diriku. Bukan lagi hukum dosa, tetapi hukum Kristus. Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah pengalaman Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini tidak akan terjadi lagi. Sejak kita menerima Yesus yang ada di dalam hati kita, maka hukum dosa akan keluar dari dalam diri kita, akan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau saudara-saudara ada di dalam pergumulan ini, dosa senantiasa mengalahkan saudara, Kristus hari ini menyatakan bahwa dialah yang dapat melepaskan saudara
daripada hukum dosa yang Anda tidak sukai. Terimalah Yesus, sehingga Anda bukan lagi hidup sendirian, tetapi Yesus akan hidup di dalam diri Anda, sehingga akan Anda mengucap syukur kepadanya. Pergumulan menjadi berakhir. Terpujilah namamu Allah kami. Engkaulah menciptakan kehendak yang baik. Tapi karena hukum dosa kami tidak dapat melakukan yang baik. Tapi hari ini kami dapat jawabnya. Karena dosa rupanya di dalam diri kami. Jadi kalau dosa kami keluarkan, dan kami mengundang Yesus Kristus diam di dalam hati kami, maka kami akan menjadi ciptaan yang baru. Dan kami hidup bukan sendiri lagi. Dosa keluar. Kami hidup oleh karena Yesus yang ada di dalam hidup kami. Aku hidup namun bukan aku sendiri lagi hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Buatlah ini jadi dalam hidup kami masing-masing. Bagi yang sudah merindukan kelepasan, Tuhan Yesus, tolonglah dia, sehingga dia bisa meninggalkan yang dia tidak sukai, waktu dia menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.